Haleluya, puji Tuhan, shalom, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya kasih dan dicinta oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Bapa yang sangat baik, yang senantiasa menjaga, melindungi, memelihara hidup kita. Pada hari Sabtu pagi ini, tanggal 25 Maret 2023, jangan lupa besok hari Minggu, harinya Tuhan. Mari kita datang kepada Yesus, semua beribadah kepada Tuhan. Tiap hari, tiap saat membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Membangun sebuah keluarga, malam hari, pagi, tiap hari, tiap saat. Hati kita melekat dengan Tuhan Yesus. Sebab hanya Yesus satu-satu sobat kita yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kita. Seringkali kita tidak setia sama Tuhan. Seringkali kita melupakan Tuhan. Tapi Tuhan Maha Baik, selalu mengampuni segala kesalahan kita. Selalu memberikan kesempatan buat kita untuk kita memperbaiki diri, supaya hari-hari kita melangkah makin bertambah-tambah hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Ada satu sobatku yang setia, Yesus namanya, dia tidak pernah tinggalkan kita. Karena tema firman Tuhan pada pagi hari ini, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan selamat. Amin. Saya ingin menjadi orang benar yang lari kepada Yesus. Dan ternyata kita semua Bapak Ibu adalah orang-orang benar yang selalu mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Karena Yesus, Tuhan kita, adalah menara yang kuat. Rom 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawannya? Tidak ada. Tidak bisa melawan Tuhan. Tidak ada, Bapak Ibu. Dia satu-satunya sumber kekuatan kita, sumber kehidupan kita, sumber segala kali datang dari Yesus Kristus. Satu-satunya sobat yang tidak pernah tinggalkan kita. Hanya kepada Dia, Juru Selamat kita, pengharapan kita di atas segala galanya. Amin. Hanya satu sobatku yang setia. Amin. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Haleluya. Di waktu aku susah, haleluya, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Amin. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Haleluya. Tak pernah, dialah Yesus, tidak pernah tinggalkan diriku. Tidak pernah, tidak pernah. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia Yesus selalu menemani diriku. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Yesusku yang sangat kucintai. Yesus yang sangat kucintai. Amin. Haleluya. Dalam Mazmur 37
ayat 2, 3, 2, 4. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin, haleluya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yesus, itulah Tuhan, tidak pernah tinggalkanku. Amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menopang hatiku. Amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menyelamatkan hidupku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, haleluya, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Nama Yesus yang menjadi juru selamatku. Amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, Tuhanku yang ajaib. Nama Yesus yang menghibur, menyelamatkan hidupku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, sucikan pikiranku dan hatiku, sebentar kami mau baca firman Tuhan, sumber kebenaran. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku Bapa, ampunilah semua salahku Bapa. Hidupku Kau perbarui Bapa, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala kalanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama Dia segala nama yang sangat kucintai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Sabtu pagi ini tanggal 25 Maret 2023, Sabtu yang terakhir, besok juga minggu yang terakhir
agar kita beribadah besok hari Minggu. Puji Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup rohani harus jaga. Jasmani Bapak Ibu menjaga kesehatan. Rohani jangan lupa jaga kesehatan, karena itu lebih penting. Ya, karena firman Tuhan dikatakan dalam 1 Timotius 4, latihan badan itu penting, tapi yang lebih penting adalah ibadah. Karena ibadah di dalamnya ada janji hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Karena berkaitan sama kehidupan surgawi. Kalau kehidupan badani, duniawi, badani. Tapi rohani, kaitannya dengan surgawi. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan adalah menara yang kuat. Kita mau baca kitab Amsal Sulaiman pasal 18, puji Tuhan. Kemarin kita sudah baca, ya, tadi malam Amsal Sulaiman pasal 17 sudah selesai. Sekarang pasal 18 ayat 1 sampai 24, demikian firman Tuhan. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan celah disertai cemooh. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantaran dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawa. Jadi jangan pernah menjadi orang bebal, saudara. Orang bebal, orang stubborn, ya, tidak mau diatur firman Tuhan. Ini sama dengan orang fasik, ya. Orang maunya sendiri, ya. Jangan berpihak kepada orang fasik. Dan yang kelima, tidak baik berpihak kepada orang fasik. Berkata iya, tidak. Jadi kalau kita ketemu dengan teman yang hidupnya tidak sesuai firman, biar kita memberi nasihat buat dia, tapi jangan kita ikuti langkahnya. Ya, itu lama-lama menjadi orang bebal. Tapi bagi kita menjadi orang yang bersih hati, orang yang baik, orang yang mau menurut akan firman Tuhan, sehingga demikian hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Ayat 8, perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Orang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara di si perusak. Jangan kita menjadi orang malas, Bapak, ya. Tapi marilah kita merajin-rajin. Karena firman Tuhan dalam berkata di dalam Roma 12 ayat 11, ya. Jangan kerajinanmu kendor. Saya mau baca. Supaya kita menjadi anak Tuhan juga harus rajin. Tidak boleh menjadi hamba Tuhan, anak Tuhan yang malas-malas. Tidak boleh. Ya. Saya sampai sekarang tidak mau menjadi orang malas, tapi menjadi orang rajin. Terbukti saya beritakan firman pagi malam, biarpun saya tugas berat ke Israel, tetap saya kurang tidur, kurang istirahat. Saya kirim perbedaan waktu Israel sama sekian 5 jam, Bapak, ya. Jadi saya kirim konsekuen. Kadang-kadang terlambat karena apa? Karena wifi-nya, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu waktu wifi-nya kan beda antara Israel sini. Wifi-nya kalau kacau sedikit, perbedaan waktu segala macam itu terjadi. Kadang-kadang saya tugas di suatu tempat yang tidak ada wifi. Ya susah. Jadi saya baru naik bus, cari wifi, baru saya bisa kirim firman Tuhan dan selesai doa. Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biar rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jadi roh kita harus menyala-nyala melayani Tuhan. Jangan kita menjadi malas. Kalau malas, kata Amsal Sulaiman 6 ayat 6, belajar kepada semut, ya. Tapi bagi kita, mari kita menjadi orang rajin. Karena tema firman Tuhan di ayat yang ke-10, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesana orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amin. Tuhan adalah juru selamat kita. Hanya kepada Dia Yesus tempat perteduhan kita, tempat pengharapan kita, tempat pelarian perlindungan kita, hanya kepada Dia. Karena kita berlari kepada Yesus dan kita mendapat keselamatan. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut tanggapannya. Bagi orang kaya kota yang kuat ada kekayaan, tapi bagi kita adalah Yesus Kristus sumber kekuatan kita. Tinggi hati mendalui kehancuran, tapi keren hati mendalui kehormatan. Amin. Mari belajar kita hidup rendah hati. Tinggalkan kesombongan, ketinggian hati, kecongkakan, itu musuh Tuhan. Tapi rendah hati sifatnya dari Tuhan Yesus. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Belajar mendengar dulu. To be a good listener, menjadi pendengar yang baik. Bukan belum selesai orang ngomong, sudah jawab-jawab. Tidak boleh, saudara. Belajar kita mendengar. Seperti baca firman Tuhan mendengar, dan minta penjelasan dari Tuhan. Dan Tuhan banyak bicara kepada kita. Orang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hati orang yang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan.
Dia memberi kelulusan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Saudara, yang dihati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Jadi jangan sampai kita menjadi orang pengkhianat, menjadi orang yang suka ribut, saudara, jangan sampai ya. Tapi mari kita menjadi peacemaker, jadilah orang pendamai. Itu disebut anak-anak Tuhan. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, yang dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya dan memakan buahnya. Amin. Ya, mulutmu harimaumu, katanya pepatah. Belajar mulut kita, lidah kita dikatup oleh darah Yesus, supaya kita cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata. Jangan kita menggunakan emosional, jangan sering keluarkan kata-kata yang tidak baik, ya, keluarkan statement-statement yang menyinggung kerasan orang, jangan. Tapi keluarlah statement yang memberkati, yang memberikan rasa sejuk, yaitu hiduplah di dalam firman Tuhan, ya. Karena hidup mati memang dikuasai lidah. Kalau kita baca di Yakobus, ya, lidah seperti suatu api yang bisa membakar hutan, ya. Kadang-kadang ada dengan lidah kita mengutuk, tapi dengan lidah kita memberi berkat, nggak pantas. Lidah diciptakan Tuhan untuk memuji Tuhan, bukan untuk mengutuk, tapi memberkati dan mengucap syukur kepada Tuhan. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenal Tuhan. Setiap kita minta calon-calon istri, marilah minta sama Tuhan, ya. Karena banyak keluarga-keluarga istri itu, ya, cari sendiri, tidak tanya sama Tuhan. Tapi bagi setiap anak Tuhan, mari kita minta sama Tuhan. Seperti contohnya Ishak mendapatkan Ribka, dia berdoa sama Tuhan, ya. Yakob juga mendapatkan Rahel dan Lea, minta sama Tuhan, ya, minta semua. Dan akhirnya Yakob menghasilkan 12 suku bangsa Israel dipilih sama Tuhan. Semua minta andalkan Tuhan, sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Sehingga nanti mendapat istri yang datang dari Tuhan, mendapat sesuatu yang baik dan diperkenan di hadapan Tuhan. Orang miskin berbicara dengan mohon-mohon, tapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amin. Marilah kita menjadi sahabat yang baik, sahabat yang menjadikan berkat, bukan menjadi provokator, bukan menjadi pengadu domba, tapi mari kita menjadi sahabat anak Tuhan yang menjadi berkat. Hidup kita berdampak, memberikan suatu nilai-nilai yang berarti untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita menjadi satu sobat yang setia. Marilah kita menjadi sobat yang setia buat teman-teman sahabat kita. Karena apa? Supaya mereka menilai kita bahwa kita punya Yesus, dan Yesus adalah satu sobat kita yang sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita ikuti firman Tuhan, ikuti apa yang dikatakan Tuhan. Kalau Tuhan melarang kita menjadi orang fasik, jangan pernah tidak baik berpihak kepada orang fasik. Tapi marilah kita menjadi orang benar, hidup berkenan sama Tuhan. Kalau hidup kita berpadan dengan firman, jadilah pelaku firman. Tiap hari, tiap saat kita senantiasa mau bergaul karib dengan Tuhan, sehingga karakter kita dibentuk, memiliki karakter ilahi, karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi berkat, punya pengaruh, punya dampak, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ada satu sobatku yang setia, amin, haleluya. Tak pernah, ya Yesus tak pernah tinggalkan diriku, amin, haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya.
namanya Yesus. Amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Bapa. Namanya Yesus, Bapakku yang baik. Namanya Yesus, Bapakku yang sempurna. Nama Yesus, itulah juru selamatku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan besok hari Minggu, harinya Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan menara yang kuat. Kesanalah kita orang benar berlari dan kita mendapatkan keselamatan datang dari Yesus. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.